Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hidrolisis garam. Sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahami materi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan jenis dan sifat garam. Nah, hidrolisis garam adalah reaksi antara air dan ion-ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah suatu garam. Jadi, hidrolisis garam merupakan reaksi kesetimbangan larutan yang homogen. Air. Kita tahu bahwa air bersifat netral. Apa yang terjadi jika di dalam air kita tambahkan garam? Di mana kita tahu garam dapur merupakan salah satu jenis garam yang digunakan sebagai penambah rasa asin dan pengawet alami. Garam dapur yang kita gunakan untuk memasak adalah natrium klorida dengan rumus kimianya NaCl. Telah kita ketahui bahwa garam itu terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Jika kita larutkan NaCl ke dalam air, maka persamaan reaksinya sebagai berikut. NaCl kita larutkan di dalam air, maka dia akan menghasilkan ion-ion dari garam tersebut. Di sini, karena contohnya adalah garam, yaitu NaCl, maka ionnya adalah Na plus dan Cl-. Nah, apa yang terjadi? Apakah larutan ini bersifat asam atau basa? Nah, untuk memahami sifat asam ataupun basa, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang jenisnya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Contohnya adalah NaCl. NaCl ini merupakan garam yang terbentuk dari ion Na plus dan ion Cl-, di mana ion Na plus itu merupakan ion dari basa kuat. Sedangkan Cl- itu merupakan ion asam kuat. Nah, untuk garam NaCl yang berasal dari basa kuat dan asam kuat, maka garam ini tidak akan mengalami hidrolisis. Ion tersebut tidak bereaksi dengan air. Kemudian, garam yang berikutnya, contohnya adalah CH3COONa. Garam ini berasal dari ion CH3COO- dan ion Na+. Nah, kita tahu bahwa CH3COO- ini adalah ion dari asam lemah. Sedangkan Na+ ini adalah ion basa kuat. Jadi, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat akan mengalami hidrolisis dari ion asam lemahnya. Jadi di sini mengalami hidrolisis sebagian ya. Nah, garam yang berikutnya contohnya adalah NH4Cl, di mana garam ini berasal dari ion NH4+ dan Cl-, di mana NH4+ itu adalah ion basa lemah dan Cl- ion asam kuat. Nah, untuk garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat,
Di sini garamnya akan mengalami hidrolisis dari ion basa lemahnya. Jadi, garam NH4Cl ini juga mengalami hidrolisis sebagian. Yang berikutnya, garam CH3COONH4+. Garam ini terbentuk dari ion CH3COO- dan NH4+, di mana CH3COO- merupakan ion asam lemah dan NH4+ adalah ion basa lemah. Untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, di sini garamnya akan mengalami hidrolisis sempurna dari ion asam lemah dan basa lemah. Jadi, kedua-duanya mengalami hidrolisis. Asam lemah dan basa lemah akan bereaksi dengan air secara sempurna. Nah, jadi jenis garam yang pertama kita bahas tadi adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya tadi adalah NaCl. Kemudian yang kedua adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya tadi adalah CH3COONA. Garam yang ketiga adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya tadi adalah NH4Cl. Garam yang keempat adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah CH3COONH4. Jadi, ada 4 jenis garam. Nah, bagaimana tentang sifat dari garam-garam tersebut? Yuk kita pahami dengan baik tentang sifat dari garam-garam tersebut. Nah, kita tahu bahwa garam itu terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Nah, jika garam ya kita masukkan ke dalam air, maka yang akan terjadi adalah ion-ionnya. Jadi ion dari garam akan terbentuk setelah dilarutkan di dalam air. Ion yang berasal dari asam atau basa lemah itu akan mengalami hidrolisis, menghasilkan ion H+ dan OH-. Kemudian ini menentukan sifatnya, apakah dia asam atau dia basa. Jadi, garam yang dilarutkan di dalam air atau yang dimasukkan di dalam air, kita harus mengetahuinya jenisnya dari asam atau basa yang kuat atau lemah. Oke. Nah, di sini ion-ion yang berasal dari asam atau basa kuat harus kita ketahui untuk menentukan sifat garam tadi. Nah, untuk ion yang berasal dari asam kuat, apa saja sih ionnya? Yang pertama Cl-, kemudian Br-, I-, NO3-, SO4 2-. Nah, ini adalah ion yang berasal dari asam kuat. Kemudian untuk basa kuat terdiri dari Na+, K+, Ba2+, Ca2+, dan Mg2+. Nah, ini adalah ion yang berasal dari basa kuat.
Jadi, untuk menentukan suatu garam itu bersifat asam atau basa, kita harus tahu garamnya itu mengandung asam kuat atau basa kuat. Nah, harus kita pahami. Oke, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contoh NaCl, kemudian Na2SO4. Nah, kita perhatikan di sini. Na itu adalah basa kuat. Kemudian Cl juga asam kuat. Begitu juga dengan SO4. Ini adalah asam kuat. Nah, kita harus tahu setelah kita membahas materi sebelumnya pada slide tadi, asam kuat dan basa kuat itu tidak mengalami hidrolisis. Karena ion-ion dari asam dan basa kuat tidak bereaksi dengan H2O. Untuk pH itu sama dengan 7 karena tidak mengalami hidrolisis dan berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka larutan ini bersifat netral. Oke, jadi garamnya bersifat netral. Garam yang kedua berasal dari asam lemah dan basa kuat. Oh, di sini kita harus tahu nih contohnya. CH3COONA. CH3COO di sini berasal dari ion asam lemah. Na itu basa kuat. Kemudian NaF, Na itu basa kuat. F itu asam lemah. Kemudian Na2CO3. Na adalah basa kuat, CO3 adalah asam lemah. Nah, untuk ketiga contoh ini, dia akan terhidrolisis dari ion lemahnya. CH3CO-, kemudian F-, dan CO3 2-. Untuk CH3CO- akan terhidrolisis dia, akan bereaksi dengan air, akan membentuk CH3COH dan OH-. Kemudian untuk F- juga akan bereaksi dengan air, menghasilkan HF dan OH-. Begitu juga dengan CO3 2-. Reaksi dengan air akan menghasilkan H2CO3 dan 2OH-. Nah, perhatikan di sini. Di sini dihasilkan OH-. Maka dari hasil hidrolisis ini kita bisa menentukan sifat garam. Yang pertama tadi ion lemahnya ada, maka dia akan mengalami hidrolisis sebagian. Nah, kita lihat dia menghasilkan OH-, berarti bersifat basa dan pH-nya itu besar dari 7. Jika menghasilkan OH-, maka pH-nya besar dari 7 dan dia bersifat basa. Karena yang kuat di sini juga ion basa kuat. Oke, semoga bisa dipahami. Yang berikutnya adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya NH4Cl. NH4Cl itu akan mengalami hidrolisis dari ion basa karena yang lemah di sini adalah basanya, sedangkan asam itu berasal dari asam kuat. Jadi NH4+ itu akan mengalami hidrolisis, reaksi dengan air, menghasilkan NH4OH dan ion H+. Di sini, maka larutannya bisa kita tentukan adalah asam. Maka kita simpulkan bahwa garam ini mengalami hidrolisis sebagian.
Dan sifatnya tadi asam, jika sifat asam maka pH-nya kecil dari 7. Larutannya bersifat asam. Oke, semoga ini juga dengan mudah bisa dipahami. Berikutnya, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Gimana nih ya? Kan sama-sama lemah. Nah, contohnya CH3COONH4. Di sini hidrolisis dari ion asam dan basa lemah. Keduanya ini akan mengalami hidrolisis dan akan bereaksi dengan air. Untuk menentukan sifatnya tergantung dari nilai Ka dan Kb. Apabila Ka sama dengan Kb, ya, tetapan kesetimbangan asam lemah dan tetapan kesetimbangan basa lemah itu sama, maka dapat kita tentukan larutannya bersifat netral. Nah, jika tetapan kesetimbangan Ka dari asam lemahnya lebih besar dari Kb, itu larutannya dapat kita tentukan, yaitu asam. Nah, yang ketiga, jika Ka-nya ya asam lemah itu kecil dari Kb, maka larutannya bersifat basa. Ya. Jadi, untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah nilainya tergantung dari Ka dan Kb. Nah, bagaimana hidrolisisnya? Hidrolisisnya sempurna dari kedua ion asam dan basa lemah. Untuk pH itu bervariasi tergantung dari Ka dan Kb. Kemudian untuk sifat itu tergantung dari Ka dan Kb. Jadi kita menentukan pH dan sifat larutan itu berdasarkan nilai Ka dan Kb. Diingat baik-baik ya. Jadi kesimpulannya, di dalam air garam terionisasi menjadi ion-ionnya. Garam itu akan menghasilkan kation dan anion. Reaksi antara ion garam dengan air itu disebut hidrolisis. Ion garam dianggap bereaksi dengan air jika ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.